Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah boleh saya bertanya, apakah kita semuanya ingin masuk surga? Tentu kita semua menjawab, ya, kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi permasalahannya adalah, apakah ada di antara kita yang berani atau bisa menjamin bahwa nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maka Allah masukkan kita ke dalam surganya? Tentu tidak ada satu manusia pun yang bisa menjamin kelak apakah ia berada di surganya Allah Subhanahu wa taala atau mungkin di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang berbahagia, kalaulah selama ini kita yang teringin nak masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kita yang selalu mendamba-dambakan masuknya surga Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ada sebuah kabar gembira yang diberikan kepada kita melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatu ila arba'atin nafar." Surga itu rindu kepada 4 golongan. Kalau tadi kita yang rindu ingin masuk surga, ternyata ada 4 kelompok yang justru surga yang rindu kepada 4 kelompok tersebut agar kelompok tersebut masuk ke dalamnya. Siapa mereka? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Kemudian kelompok orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah wahafizil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, orang yang selalu menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, dari perkataan-perkataan yang sama sekali tidak ada gunanya, sesungguhnya orang tersebut tergolong ke dalam orang kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika pernah Luqmanul Hakim dipanggil oleh tuannya. "Wahai Luqman," kata tuannya, "kesini sebentar." "Ada apa ya tuan?" kata Luqman. "Tolong engkau ambilkan aku 1 ekor kambing, kemudian engkau sembelih kambing tersebut. Setelah engkau sembelih, kemudian engkau berikan bagian yang terbaik menurutmu Luqman dan berikan kepadaku." Lalu dengan segera Luqman pun pergi melaksanakan perintah tuannya. Diambilnya 1 ekor kambing, lalu kambing tersebut disembelihnya. Setelah disembelihnya, diambillah bagian yang terbaik menurut Luqman dan diberikan kepada tuannya. Ternyata Luqman mengambil lidah atau lisan daripada kambing tersebut diberikan kepada tuannya. Tidak lama kemudian tuannya Luqman kembali memanggil Luqman. "Wahai Luqman, kesini kembali." "Ada apa tuan?" kata Luqman. "Sekarang engkau ambil 1 ekor kambing lagi. Setelah itu engkau sembelih. Dan setelah engkau sembelih, engkau ambil bagian yang terburuk menurutmu daripada tubuh kambing tersebut dan engkau berikan kepadaku." Dengan segera Luqman pun melaksanakan perintah tuannya. Setelah diambilnya 1 ekor kambing, disembelihnya, lalu diambillah bagian yang terburuk menurut Luqman daripada tubuh kambing tersebut. Dan Luqman ternyata lagi dan lagi mengambil lidah atau lisan daripada kambing tersebut.
diberikan kepada tuannya. Lalu tuannya pun merasa heran. Wahai Luqman, ada apa ini sesungguhnya? Apa maksud dari ini semua? Tadi ketika aku meminta kepadamu bagian yang terbaik daripada tubuh kambing tersebut, engkau berikan lidah daripada kambing tersebut. Dan ketika aku minta bagian yang terburuk daripada tubuh kambing tersebut, engkau juga memberikan lidahnya. Apa maksudnya Luqman? Lalu dengan bijak Luqman pun menjelaskan kepada tuannya, wahai tuanku, ketahuilah, sesungguhnya baik atau buruk perilaku seseorang, baik atau buruk tingkah laku seseorang, itu bisa terlihat, bisa tercermin daripada apa yang keluar daripada lisannya. Jika keluarnya kata-kata, kalimat-kalimat daripada lisan seorang manusia itu buruk, kalimat-kalimat yang tak ada manfaat, berarti bisa dipastikan sesungguhnya itulah cerminan daripada orang tersebut. Atau sebaliknya, ketika yang keluar daripada lisan seorang hamba itu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga adalah cerminan daripada tingkah laku seseorang tersebut. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang ketiga dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa mut'imil ji'an. Orang yang suka memberi makan kepada orang yang miskin, orang yang kelaparan. Saudara-saudaraku, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing. Setelah disembelihnya, lalu Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk memasak daging kambing tersebut. Wahai Aisyah, ini ada seekor kambing yang telah aku sembelih. Tolong engkau masak, dan setelah engkau masak, maka engkau berikan daging kambing ini kepada jiran tetangga kita, orang-orang yang memerlukannya. Dengan segera Aisyah pun melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Setelah dimasaknya daging kambing tersebut, lalu dibungkusnya, diberikan kepada jiran tetangganya. Secara singkat, tidak lama kemudian Aisyah pun kembali ke rumah dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, perintahmu telah aku kerjakan. Daging-daging kambing yang telah aku masakkan tadi telah aku bungkus dan aku berikan kepada jiran tetangga kita. Namun ini ada tersisa satu bungkus ya Rasulullah, dan ini adalah untuk kita. Lalu Rasulullah SAW pun berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, ketahuilah, sesungguhnya satu bungkus yang tersisa yang engkau bawa pulang itu bukanlah untuk kita, melainkan sekian banyak bungkus yang telah engkau berikan kepada jiran tetangga kita, kepada orang yang kelaparan, yang susah, yang lebih membutuhkan daging kambing tersebut, pada hakikatnya itulah punya kita Aisyah. Nah, sekarang sisa satu bungkus ini, silahkan kembali, engkau cari siapa orang yang belum mendapatkannya, lalu engkau berikan kepadanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya sesungguhnya harta yang kita miliki adalah harta yang telah kita infakkan, yang telah kita sedekahkan, yang telah kita gunakan untuk kebaikan, berinfak di masjid, di taman-taman Quran, tahfiz Quran, tempat belajar di sekolah-sekolah. Pada hakikatnya itulah punya kita. Melainkan harta yang kita simpan, mungkin kita depositkan di bank-bank, itu bukanlah sesungguhnya punya kita, melainkan yang telah kita infakkan tadilah, yang nanti ketika kita berada di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, harta-harta itulah yang bisa membela kita. Saudara-saudaraku yang berbahagia, selanjutnya yang keempat, kelompok yang terakhir dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, bukankah hari ini kita telah dan sedang melaksanakan perintah ibadah Ramadan tersebut? Mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah yang sungguh-sungguh ikhlas, penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk ke dalam kelompok orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah sesungguhnya dari 4 kelompok yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala tadi, sesungguhnya itu sering kita lakukan pada bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, demikianlah
kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menambah ghirah, semangat di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menjemput kita, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.